Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mutia Sri Dewi dengan NIM 2404011072. Saya akan mempresentasikan teori perdagangan internasional. Presentasi ini tertuju untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi makro. Pengertian dari perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk yang dimaksud ini bisa berupa individu, perusahaan, atau bahkan pemerintahan. Kegiatan ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang mengatur syarat dan ketentuan pertukaran tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, harga, cara pembayaran, hingga kepengiriman. Nah, kegiatan perdagangan internasional ini sangat penting karena pada dasarnya tidak ada satupun negara yang benar-benar mandiri dan mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, perdagangan internasional atau perdagangan antar negara ini bisa menjadi sarana untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia atau tidak dapat diproduksi secara efisien di negara sendiri. Untuk mengetahui bagaimana dan mengapa perdagangan internasional ini berlangsung, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan ekonomi, yaitu ada teori keunggulan mutlak. Nah, teori ini dikembangkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa suatu negara itu sebaiknya mengkhususkan diri untuk memproduksi barang yang dapat dihasilkan secara lebih efisien dibandingkan negara lain, dan kemudian menukar barang tersebut dengan barang dari negara lain yang juga memiliki keunggulan dalam hal efisien produksi. Jadi perdagangan internasional ini terjadi karena setiap negara itu memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tersebut. Nah, seperti contohnya tuh, jika Indonesia lebih unggul dalam menghasilkan kopi, sedangkan Jepang itu lebih unggul dalam memproduksi mobil atau motor. Nah, maka akan lebih efisien jika Indonesia itu mengekspor kopi dan mengimpor barang yaitu mobil atau motor itu dari Jepang. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. David Ricardo itu mengembangkan teori ini yang menyatakan bahwa perdagangan akan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak. Negara tersebut tetap bisa mendapat keuntungan jika memproduksi barang yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan barang lain yang diproduksinya sendiri. Jadi itu maksudnya, dengan kata lain, suatu negara itu akan mendapatkan keuntungan dengan mengkhususkan diri pada produksi barang yang biaya peluangnya itu lebih paling rendah, lalu menukarnya dengan barang dari negara lain. Lanjut masuk ke sistem merkantilisme. Nah, merkantilisme ini adalah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Sebelum teori-teori perdagangan modern ini muncul, sistem ini didasarkan pada pandangan bahwa kekayaan suatu negara itu diukur dari jumlah emas dan perak yang dimiliki. Nah, untuk mencapai tujuan itu, negara itu menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif dan aktif. Seperti yang pertama itu meningkatkan ekspor dan membatasi impor, lalu memberi subsidi kepada produsen dalam negeri, memperlakukan tarif tinggi terhadap barang impor, dan menjajah wilayah lain untuk mendapatkan bahan baku murah. Nah, jadi tujuan utama dari sistem merkantilisme itu adalah untuk menciptakan surplus neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor yang lebih besar daripada impor, karena dengan demikian negara itu bisa menarik lebih banyak logam mulia dari luar negeri sebagai hasil penjualan produknya. Jadi meskipun sistem ini berhasil memperkayakan beberapa negara di Eropa pada saat itu, namun pada akhirnya merkantilisme ini dikritik karena cenderung mengorbankan kesejahteraan konsumen domestik dan menimbulkan ketegangan antar negara. Mengapa perdagangan internasional ini terjadi? Jadi perdagangan internasional itu kan adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi di mana terjadi pertukaran barang dan jasa antar negara. Jadi aktivitas ini tuh bisa dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Fenomena itu terjadi karena dasarnya tidak ada satu negara pun yang memenuhi keseluruhan kebutuhan barang dan jasanya sendiri, karena setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal sumber daya alam, teknologi maupun tenaga kerja. Oleh sebab itu, kerjasama perdagangan sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi. Jadi misalnya negara A memiliki bahan baku tetapi tidak memiliki ekonomi, sedangkan negara B itu memiliki ekonomi yang sangat pesat namun tidak memiliki bahan baku yang cukup. Nah, maka itulah terjadi hubungan
dagang agar keduanya itu mendapatkan manfaat. Disinilah perdagangan internasional itu menjadi kunci penting dalam pembangunan ekonomi global. Nah, selain itu juga perdagangan internasional juga melibatkan berbagai bentuk perpindahan, yaitu barang dan jasa atau transfer of good and service, modal atau transfer of capital, tenaga kerja, transfer of labor, habis itu teknologi, transfer of teknologi, dan juga informasi ekonomi, transfer of data. Nah, semua itu memperkuat keterhubungan antar negara dan mendorong globalisasi ekonomi. Tidak hanya itu, perdagangan internasional itu dapat meningkatkan GDP atau GDP suatu negara yang menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, dan mendorong inovasi. Bahkan perdagangan ini itu turut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, hingga pun politik. Maka dari itu, ekonomi internasional itu menjadi sangat penting untuk dipelajari karena membahas ketergantungan antar negara dan dampaknya secara luas. Nah, lanjut masuk ke ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, para pelaku ekspor itu biasanya berasal dari instansi pemerintah, perusahaan, bahkan perorangan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya STUP, TDP, izin usaha teknis, dan dokumen penting seperti surat keterangan asal atau SKA. Nah, SKA ini berguna sebagai bukti barang benar-benar diproduksi di Indonesia dan menjadi syarat untuk mendapatkan fasilitas bea masuk rendah di negara tujuan. Impor adalah sebaliknya, yaitu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sama seperti ekspor, pelaku impornya itu juga biasa berasal dari berbagai kalangan asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Melalui ekspor dan impor inilah kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri bisa diperoleh, dan barang-barang lokal yang terlebih lagi bisa dijual ke luar negeri. Masuk ke faktor penghambat. Jadi meskipun memberikan banyak sekali keuntungan, perdagangan internasional ini tidak berjalan mulus. Ada beberapa hambatan atau rintangan yang bisa mempersulit aktivitas ini. Salah satunya adalah tarif. Nah, tarif atau pajak yang dikenakan atas barang impor itu tujuan utama dari tarif adalah untuk melindungi industri dalam negeri agar tidak kalah bersaing. Nah, tarif ada yang berbentuk persentase dari nilai barang berdasarkan jumlah fisik atau gabungan dari keduanya. Lanjut yaitu kuota. Nah, kuota itu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor ataupun diekspor. Nah, hal ini itu sering terjadi untuk menjaga keseimbangan pasar dalam negeri atau melindungi sumber daya tertentu. Hambatan lainnya yaitu aturan administratif dan karantina seperti syarat-syarat ketentuan atau standar suatu mutu internasional. Misalnya barang yang akan masuk itu harus bebas dari penyakit tertentu. Lalu ada subsidi, yaitu bantuan dari pemerintah kepada industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor. Walaupun ini menguntungkan produsen lokal, subsidi juga bisa mengganggu persaingan yang sehat di pasar global. Masuk ke cara pembayaran. Dalam perdagangan internasional itu cara pembayaran menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut kepercayaan dan keamanan transaksi. Ada beberapa metode pembayaran yang digunakan, yaitu yang pertama cash, biasanya dilakukan saat hubungan dagangan masih baru atau importif belum dikenal baik. Nah, importif ini harus menyiapkan dana langsung, jadi tidak semua pihak menyukai metode ini. Lalu ada commercial bills of exchange, itu merupakan suatu perintah untuk membayar dalam waktu tertentu. Ada dua jenis, yaitu clean draft atau tanpa dokumen dan commentary draft dengan dokumen pendukung. Pembayaran ini bisa langsung atau saat barang tiba, dan juga bisa pada tanggal tertentu. Lanjut yaitu letter of credit. Nah, ini adalah metode paling aman yang digunakan karena bank itu bertindak sebagai perantara dan tidak menjamin pembayaran, asalkan dokumen terpenuhi. Prosesnya itu panjang dan sangat terjamin. Prosedur pembayaran letter of credit ini yaitu yang pertama importir dan eksportir sepakat pakai letter of credit. Lalu yang kedua, importir diajukan permohonan letter of credit ini ke bank atau using bank. Lalu yang ketiga, bank kirim letter of credit ke confirming bank di negara eksportir. Lalu barang dikirim, eksportir diajukan wesel plus dokumen ke bank. Lalu bank periksa, importif bayar ke barang keluar pelabuhan.
Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata dan penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.